18-12-034. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya. Soal yang pertama yaitu untuk menggambarkan layout pabrik kelapa sawit dan menyebutkan jenis atau macam dari rambu-rambu dan buatkan rambu-rambu yang diperlukan untuk pabrik kelapa sawit. Layout yang telah saya buat yang pertama ada thresher, screw press, polisindram, nut hopper, ripple mill, LTDS, claybath, kernel silo, dan kernel storage. Untuk rambu-rambu baik yang diperlukan untuk pabrik kelapa sawit ada seperti sarung tangan, sepatu safety, helmet, pelindung mata, pelindung telinga, wajib masker, penutup kepala, pelindung wajah, masker las, respirator, pakaian pelindung, dan jaket keselamatan. Nah, untuk tulisan dapat digunakan seperti warning, trip hazard, kemudian ada exit, kemudian ada no entry, danger, construction site, notice, dan masih banyak lainnya. Kemudian soal yang kedua yaitu mengapa P2K3 harus ada? Jelaskan jawabannya dan apa dasar hukumnya dan buatkan susunan organisasinya. Jadi P2K3 itu ada karena P2K3 ini merupakan wadah untuk forum rembuk K3 yang dimana dapat membawa pengurus dan perwakilan tenaga kerja bersama-sama untuk mempertimbangkan isu-isu umum K3 di tempat kerja, yang dimana secara luas merencanakannya, melaksanakannya, dan memantau program-program K3 yang telah dibuat atau yang telah ada di tempat kerja tersebut. Nah, untuk dasar hukum dari P2K3 sendiri ada pada Permenaker nomor 4 tahun 1987, yang dimana struktur dari organisasinya ada ketua, kemudian safety officer, yang dimana safety officer ini akan membawahi yang namanya quality management, production engineering, production department 1, production department 2, total preventive maintenance, production management department, dan HRD dan financial department. Soal yang ketiga yaitu mengapa harus dilakukan evaluasi dan improvement. Ada landasan atau dasarnya? Sebutkan buktinya. Jadi, pentingnya melakukan evaluasi dan improvement pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang sering kita sebut dengan K3 merupakan salah satu cara dalam mengurangi bahaya yang ada dan juga meminimalisir terjadinya korban jiwa di tempat kerja. Proses evaluasi dan improvement penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dapat dilakukan dengan beberapa cara. Seperti metodologi yang digunakan adalah data dari perusahaan, observasi langsung ke lapangan, dan juga evaluasi kinerja K3. Data-data yang didapat kemudian diolah untuk membandingkan antara keadaan di lapangan dan prosedur yang sudah diterapkan oleh perusahaan, yaitu dengan memperhatikan alat-alat penunjang keselamatan yang baik dan benar, memberikan informasi tentang bahaya yang akan terjadi di setiap sudut-sudut yang rawan akan terjadinya kecelakaan. Dan di situ pula diberikan alat-alat untuk mencegah terjadinya penyebaran jika terjadinya kecelakaan, seperti alat pemadam kebakaran dan P3K. Dan juga diberikan rambu-rambu evakuasi jika terjadinya bencana alam. Nah, setiap perusahaan juga harus memeriksa langsung keadaan di lapangan serta memberikan landasan atau dasar tentang evaluasi dan improvement. Yang pertama ada pada klausul 4.5.1 OSAS 18001, di mana OSAS 18001 2007 terdapat 4 klausul. Klausul pertama berisi tentang ruang lingkup, klausul kedua berisi referensi publikasi, klausul ketiga berisi istilah dan definisi, sedangkan klausul keempat merupakan penjelasan dari persyaratan OSAS. Standar OSAS ditujukan untuk mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja dan bukan ditujukan untuk mengelola area-area kesehatan dan keselamatan lain seperti program-program kesejahteraan atau kesehatan karyawan, keselamatan produk, kerusakan properti, ataupun dampak lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu Permenaker nomor 5 tahun 1996.
Tujuan dan sasaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terdapat pada pasal 2, yaitu tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan, tentunya penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Soal yang keempat yaitu NIOSH tahun 1990 terdiri dari beberapa penyakit yang harus diperhatikan. Sebutkan penyakit yang harus diperhatikan. Jadi penyakit yang harus diperhatikan ada gangguan pendengaran, cumulative trauma disorders atau CTD, kemudian ada trigger finger, yang kemudian ada de Quervain syndrome, kemudian ada epicondylitis. Soal yang kelima yaitu dalam NIOSH terdapat penyebab terjadinya PAP yang disebabkan oleh chemical hazard. Sebutkan apa saja atau mengapa harus dihindari, apakah terdapat pada PMKS. Jadi bahaya kimia adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia dan mulai yang bersubstansi cair, padat, ataupun juga gas yang berada di tempat kerja. Risiko kesehatan timbul dari pajanan berbagai bahan kimia. Banyak bahan kimia yang memiliki sifat beracun dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh dan organ lainnya yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara, yaitu pertama inhalasi atau menghirup. Dengan bernapas melalui mulut atau hidung, zat beracun dapat masuk ke dalam paru-paru seorang dewasa saat istirahat. Menghirup sekitar 5 liter udara per menit yang mengandung debu, asap, gas, atau uap. Beberapa zat seperti fiber atau serat dapat langsung melukai paru-paru. Lainnya diserap ke dalam aliran darah dan mengalir ke bagian lain dari tubuh. Kemudian yang kedua yaitu pencernaan atau menelan. Bahan kimia dapat memasuki tubuh jika makan makanan yang terkontaminasi, makan dengan tangan yang terkontaminasi, atau makan di lingkungan yang terkontaminasi. Zat di udara juga dapat tertelan saat dihirup karena bercampur dengan lendir dari mulut, hidung, atau tenggorokan. Kemudian yang ketiga yaitu penyerapan ke dalam kulit atau kontak invasif, di mana beberapa diantaranya adalah zat yang melewati kulit dan masuk ke pembuluh darah, biasanya melalui tangan dan wajah. Mengapa harus dihindari? Karena bahan tersebut merupakan bahan-bahan kimia yang berbahaya, sehingga menyebabkan penyakit akibat kerja seperti gangguan pernapasan, luka bakar, gatal-gatal, ataupun iritasi pada kulit, dan tentunya hal ini terdapat pada PMKS, yang dimana di dalam pabrik kelapa sawit pada bagian laboratorium ketika menguji quality control minyak CPO seperti uji Dobie, FFA, iodine pulp, dan uji lainnya yang menggunakan bahan kimia seperti isopropil, alkohol, NaOH, asam asetat, heksana, kloroform yang bersifat korosif sehingga dapat merusak jaringan pada makhluk hidup. Sehingga harus menggunakan APD yang benar seperti kacamata, masker, dan sarung tangan, sendal lab, ataupun sepatu safety. Kemudian menggunakan alat dengan baik dan benar sesuai prosedur sehingga tercegah dari bahan kimia tersebut. Kemudian yang keenam yaitu sebutkan warna dan nilai disable yang dipergunakan untuk mengetahui kekuatan NIHL, apakah maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya itu sendiri yang dimana secara umum NIHL memang tidak dapat disembuhkan namun dapat dicegah dan dilakukan rehabilitasi. Pencegahan dapat dilaksanakan dengan cara penerapan Hearing Conservation Program atau HCP, yaitu dengan prosedur pengukuran kebisingan, pengendalian kebisingan, pengukuran audiometri berkala, perlindungan pendengaran, pendidikan pekerja, pencatatan, dan evaluasi. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari Hearing Conservation Program adalah sebagai pedoman untuk mendiagnosis hearing loss, pencegahan terhadap dapat perburukan akan terpapar kebisingan.
Yang ketujuh, apakah singkatan NIHL? Berapa nilai batas desibel NIHL sehingga tidak terjadi gangguan bising? Apakah ada NIHL yang harus diperhatikan di PMKS? Jelaskan dengan singkat. Noise Induced Hearing Loss atau NIHL, nilai ambang batas atau NAB kebisingan 85 dBA. Diatur oleh Menteri Tenaga Kerja nomor Kementerian 13 Men 10 2011, peraturan perundangan yang berkaitan dengan kebisingan di tempat kerja. Nilai ambang batas NAB ialah suatu kriteria atau angka yang diperbolehkan untuk kebisingan 85 dBA dengan waktu kerja selama 8 jam per hari dan pekerja tidak boleh terpajang lebih dari 140 dBA walau sesaat. Kemudian kebisingan yang dihasilkan oleh mesin pabrik dalam jangka waktu yang cukup lama dengan intensitas lebih besar 90 dB dapat menyebabkan gangguan daya pendengaran pada pekerja. Dan tentunya terdapat NIHL yang harus diperhatikan dalam PMKS. Dalam PMKS, kebisingan terjadinya pada polisindram. Polisindram memiliki suara besar akibat suara keral dan batu yang berputar sehingga menyebabkan telinga sakit dan menyebabkan operator mengalami kerusakan telinga. Maka dari itu harus tetap dengan memperhatikan NIHL yang dimana dapat dicegah melalui penggunaan alat sederhana, banyak tersedia dan ekonomis. Dapat juga menggunakan alat pelindung telinga pribadi yaitu menyumbat telinga dengan pelana telinga, edukasi, dan alat pelindung diri atau APD. Yang ketujuh yaitu apakah yang dimaksud dengan heat cramps, apa gejalanya dan bagaimana mengatasinya. Heat cramps adalah kejang otot yang terjadi ketika sedang melakukan olahraga atau beberapa saat setelah olahraga. Gejalanya adalah terjadinya kejang otot dan nyeri secara singkat dan hilang dengan sendirinya. Cara mengatasinya adalah menghentikan semua aktivitas, pergi ke tempat sejuk dan menghindari panas matahari. Regangkan otot yang kram dan minum minuman yang mengandung elektrolit tubuh. Soal yang kesembilan yaitu apakah ergonomis dilakukan di PMKS? Sebutkan dan jelaskan bentuk ergonomis yang perlu dilakukan di PMKS. Ya, tentunya dilakukan. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tata cara kerja, proses atau sistem kerja dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis, dan psikis manusia atau karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan, sehingga karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan lebih produktif. Ergonomi di laboratorium. Ergonomi berfungsi untuk menyerasikan alat, cara, proses, dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia untuk terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan tercapai efisiensi yang setinggi-tingginya. Pendekatan ergonomi bersifat konseptual dan kuratif. Secara populer, kedua pendekatan tersebut dikenal sebagai to fit the job to the man and to fit the man to the job. Sebagian besar pekerja di dalam laboratorium bekerja dalam posisi yang kurang ergonomi, misalnya tenaga operator peralatan. Hal ini disebabkan peralatan yang digunakan pada umumnya barang impor yang didesainnya tidak sesuai dengan ukuran pekerja Indonesia. Penyebab dan dampak akibat tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ergonomi kerja. Yang pertama, kondisi berbahaya atau unsafe condition, yaitu yang tidak aman dari mesin, peralatan, bahan, dan lain-lainnya, lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerjaan, cara kerja. Kemudian yang kedua ada perbuatan bahaya atau unsafe agent, yaitu perbuatan bahaya dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana, cacat tubuh, atau defect. Kemudian yang ke-10 yaitu apakah hubungannya antara PAK dengan ergonomis di PMKS? Jelaskan jawabannya. Hubungan antara PAK dan ergonomi di PMKS adalah terletak pada pekerjaannya, di mana di PMKS itu sendiri keduanya berhubungan dengan aktivitas pekerjaan. PAK merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukan sedemikian ergonomis orang yang terdampak pada PAK tersebut, yang dimana ergonomis hubungan antara manusia dengan pekerjaannya. Baiklah Pak, sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Pak.